Thank you untuk semua yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di ruang ibadah pagi hari ini, juga untuk yang saya mau menyambut yang di rumah, yang mungkin sedang mendengarkan online, atau nanti yang mendengarkan rekamannya. Selamat datang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk mau mendengar firman Tuhan. Kita percaya sama-sama bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pagi hari ini saya mau membagikan satu bagian dari nilai jemaat yang keempat. Kita semua tahu yang pertama itu honor, kedua itu ownership, ketiga itu mercy, dan yang keempat itu antusiasme. Nah, yang keempat ini yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Antusias itu sesuatu bicara tentang apa? Saya percaya ini bukan hanya tentang sesuatu yang terlihat dari luar. Melompatnya tinggi, berteriaknya lebih keras, atau sesuatu yang sifatnya lebih lahiriah. Tapi yang kita percaya dari poin keempat ini adalah sesuatu yang muncul dari dalam. Sesuatu yang bekerja dari dalam diri kita. Antusiasme sejati di dalam rumah Tuhan, bagi anak-anak Tuhan itu ada sesuatu yang muncul dari dalam, bukan sesuatu yang sifatnya hanya lahiriah. Ya, sesuatu yang dari dalam itu mengalir keluar. Ya, sebelum saya menyampaikan lebih jauh mengenai firman Tuhan ini, saya mau ngasih satu cerita seperti biasa di awal. Saudara semua tahu ya, ada balon udara. Balon udara itu balon yang diisi oleh hidrogen dan helium. Itu balon itu bisa terbang, ya. Nah, waktu saya masih kecil itu saya nggak mengerti kenapa ada balon yang bisa terbang, ada balon yang nggak bisa terbang. Saya pikir itu dari jenis balonnya. Jadi saya cari ke toko, saya berusaha mendapatkan balon yang bisa terbang. Saya tanya sama semua toko yang di Cirebon waktu itu. Saya mau cari balon yang bisa terbang. Saya diantar oleh pembantu rumah tangga saya, pengurus rumah. Dan dia juga nggak memberitahu apa-apa, saya cuma minta balon yang bisa terbang. Karena saya melihat dengan mata saya ada balon yang bisa terbang. Dan saya pikir balonnya itu bisa terbang, ada balon khusus yang bisa terbang. Tidak ada, semua toko mengatakan tidak ada balon yang bisa terbang. Saya meyakinkan diri saya dan meyakinkan pemilik toko bahwa saya melihat balon yang bisa terbang. Ya. Dan ternyata setelah saya mulai mengerti, semakin bertambah dewasa, saya tahu bahwa bukan di balonnya, saudara. Ini bukan cerita tentang balonnya yang spesial. Atau balon khusus yang sehingga pada waktu kita membeli balonnya, lalu itu akan bisa terbang. Tapi ini bicara tentang isi dari balon itu. Isinya apa? Kalau kita hanya meniup dari mulut kita, balon itu, apapun balonnya, itu tidak akan pernah bisa terbang. Seberapapun harga mahal balon itu, kalau isinya bukan helium dan hidrogen, tidak akan mungkin bisa terbang, setuju? Saudara bisa cari balonnya harga paling mahal, yang paling bagus, dan coba diisi selain helium dan nitrogen, tidak akan pernah bisa terbang. Tapi balon yang murah sekalipun, mungkin ya harganya hanya berapa ratus rupiah, kalau sudah isi dengan helium dan nitrogen, pasti akan bisa terbang. Saudara, inilah antusias. Ini bukan tentang bicara saya bisa bergerak lebih hebat, saya bisa berteriak lebih keras, saya bisa melayani lebih bersemangat. Ini bukan tentang saya, tapi tentang apa yang mengisi saya. Itulah yang menentukan antusiasme sebetulnya di dalam diri kita. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tapi saya percaya sekali bahwa firman Tuhan ini akan bicara kuat buat kita semua. Kita mau berdoa sebentar. Bapak, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biar ilustrasi balon udara ini boleh sungguh-sungguh boleh kami terus bawa sepanjang firman ini disampaikan. Sehingga kami boleh menangkap artinya Tuhan. Tentang siapa kami, tentang siapa Engkau, tentang apa yang Engkau mau kerjakan Tuhan di dalam kami Tuhan. Hingga itu keluar Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Judulnya adalah menjadi bejana tanah liat. Saya berpikir antusiasme dan menjadi bejana tanah liat itu seperti kontradiktif ya. Bagaimana mungkin bejana tanah liat itu bisa
membawa antusiasme, karena itu sesuatu yang sifatnya sangat sederhana. Mungkin murah dan tidak mahal dibandingkan bejana emas. Tapi saya mendapatkan satu rema dari firman Tuhan, satu pengertian dari firman Tuhan bahwa ini ada kebenarannya. Saat kita tidak menjadi bejana tanah liat, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh punya antusiasme dari roh Tuhan di dalam diri kita. Antusiasmenya ada hanya sifatnya semua lahiriah yang terlihat dari luar. Dan itu akan membawa kita menjadi kelelahan, lesu, letih. Tetapi antusiasme yang sejati adalah dimulai dari siapa diri kita sebenarnya. Kita membuka di 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Itu dimulai dari situ. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya mau tekankan poin yang terakhir, yang bagian paling bawah yang Paulus katakan, kekuatan yang melimpah-limpah. Kita tahu siapa Paulus yang menulis ayat ini. Orang yang gak biasa, orang yang kekuatannya seperti gak pernah habis. Dia pernah dirajam, dia pernah disiksa, dia pernah telanjang, dia pernah kelaparan, dia pernah bahkan hampir mati katanya. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus melayani Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu dari mana kata Paulus? Itu bukan dari aku, tapi dari Allah. Paulus mengerti bahwa dia hanya bejana tanah liat. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan, apa itu bejana tanah liat? Bejana tanah itu artinya menyadari bahwa kita itu punya banyak kelemahan. Kita itu punya banyak kekurangan. Dan kita itu tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara dan saya itu bukan apa-apa. Nol. Bahkan mungkin negatif. Tapi dengan Tuhan, itulah kita sebenarnya. Kalau kita hari ini bisa menjadi kita seperti hari ini. Ada kemuliaan dalam hidup kita. Ada penghargaan, ada penghormatan. Itu bukan dari saudara sendiri, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui bejana tanah liat, yaitu melalui diri saudara. Dan Dia yang mengerjakannya. Ya. Saya ingat sekali bahwa kita tahu kisah Petrus. Ya, Petrus itu saya mungkin gak usah jelaskan bagikan ayatnya, tapi saya mau ceritakan, kita semua tahu cerita tentang Petrus ya. Petrus itu seorang yang melihat bahwa sesuatu yang hebat itu kalau kelihatan militan, kelihatan radikal, ya, kelihatan tidak lemah. Ya. Dia memegang prinsip itu selama dia ikut Tuhan. Dia orang yang paling dominan dan orang yang paling bisa menunjukkan di hadapan Tuhan Yesus bahwa akulah murid yang paling kuat. Engkau bisa mengandalkan aku. Yang lain akan menyangkal engkau, tapi aku sekali-kali pun tidak akan pernah menyangkal engkau. Itu yang pernah dia bilang. Tapi apa yang terjadi? Dia adalah orang yang pertama kali menyangkal Tuhan. Di depan banyak orang. Nah, apa yang terjadi? Kenapa Petrus bisa seperti itu? Petrus adalah seorang yang merasa bahwa kemuliaannya, kekuatannya itu berasal harusnya dari dirinya sendiri. Dia punya satu konsep bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dia merasa bahwa salib itu gak keren sama sekali. Dia berpikir salib itu sesuatu yang memalukan. Salib itu sesuatu yang seharusnya tidak dialami oleh Yesus. Seorang yang dia puja, seorang yang dia hormati. Dia punya konsep tentang inilah yang harusnya terjadi. Ya.
Dan dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kesanggupannya, mengandalkan kemampuannya untuk membuktikan bahwa apa yang dia pikir benar, apa yang dia pikir baik, apa yang dia pikir yang paling baik, itulah yang harus terjadi. Dan itu membuat dia hancur, saudara. Ya. Di mata Petrus, mungkin juga di mata kita semua, hampir sebagian besar dari kita, apa sih kesaksian hebat dari sakit yang gak sembuh? Apa sih kesaksian hebat dari orang yang gak punya uang? Apa sih kesaksian hebat dari orang yang bahkan beli baju pun tidak bisa? Apa kesaksian hebat dari seorang yang hidupnya menderita, yang hidupnya penuh dengan penghinaan dan kesulitan? Apa sih? Petrus mungkin berpikir seperti itu. Apa sih hebatnya dari salib? Harusnya raja dan segala raja itu enggak berhenti hidupnya mati di kayu salib. Dia harusnya naik ke tahta, mungkin menggantikan Herodes. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Saudara, ini saya mau tekankan. Ya, segala apa yang kita pikir ini harusnya memuliakan Tuhan. Itu belum tentu itu memuliakan Tuhan. Saudara, saya ingat pada waktu saya merenungkan ini, bagian poin pertama ini. Tuhan selalu mencari bejana tanah liat. Dia enggak kagum dengan bejana emas. Kenapa? Karena dia mau semuanya kemuliaannya buat dia. Bukan buat kita. Ya. Saudara tahu semua Nick Vujicic? Pasti semua tahu seorang pria yang hari ini menjadi motivator yang sangat luar biasa. Dia enggak punya tangan, enggak punya kaki. Betul ya, nanti kalau saudara bisa buka di YouTube, saudara lihat Nick Vujicic itu luar biasa. Nah, saya mau ceritakan sedikit mengenai latar belakangnya. Waktu dia masih kecil, dia kecewa sekali sama Tuhan. Karena setiap malam dia itu berdoa, Tuhan kalau besok saya bangun, saya mau tangan saya itu tumbuh, kaki saya itu tumbuh. Setiap malam saudara, itu kesaksiannya. Dia dibesarkan dari keluarga Kristen, mamanya sangat mengasihi Tuhan. Dan dia percaya sekali bahwa ada mukjizat terjadi. Dan dia berdoa setiap malam. Dan dia menantikan sungguh-sungguh bahwa besok pagi pada dia bangun tidur. Kakinya sudah ada, tangannya sudah ada. Tapi bertahun demi tahun itu tidak pernah terjadi sampai dia kecewa pada Tuhan. Dan dia pernah memutuskan untuk bunuh diri. Apa yang dia pikir waktu itu? Tidak ada sama sekali kemuliaan dari keadaan saya yang seperti ini. Tidak ada sama sekali satu kesaksian yang hebat yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan dari saya yang gak punya tangan dan saya yang gak punya kaki. Tetapi hidupnya hari menjadi satu kesaksian yang jauh lebih kuat daripada semua orang yang punya tangan sama punya kaki, saudara. Itulah bejana tanah liat. Hidup di mana semua tentang Tuhan, semua tentang Kristus. Petrus punya cacat di dalam hidupnya. Selamanya dia akan dikenal sebagai seorang yang murid yang betul luar biasa. Dia pemimpin gereja, tapi ada satu cacat dalam hidupnya. Bahwa dia pernah menyangkal Tuhan. Dan Tuhan biarkan itu ada di dalam hidup Petrus. Paulus, dia seorang rasul yang sangat luar biasa. Semua orang berhutang mungkin dengan dia hari ini karena Injil yang diberitakan keluar dari Yerusalem sampai ke seluruh bangsa. Tapi dia mengatakan ada duri di dalam dagingnya. Dan Tuhan gak membiarkan duri itu diambil dari Paulus dan tetap tinggal di dalam diri Paulus. Yakub adalah seorang yang disebut Israel. Tetapi dia adalah seorang yang dibiarkan cacat, timpang kakinya. Dan Tuhan tidak menyembuhkan timpang kakinya. Bukankah kita semua menyadari sepenuhnya bahwa seringkali kemuliaan Tuhan itu lebih banyak dinyatakan dari kelemahan kita dibandingkan dengan kelebihan dan kekuatan kita. Betul? Betul. Ya. Saat kita masih menggenggam bahwa ini yang harusnya. Kemuliaan Tuhan itu harus nyatakan melalui saya kalau saya begini, kalau saya paling sukses, kalau saya paling kaya, kalau saya sembuh dari sakit, kalau saya nggak bilang bahwa kita semua nggak boleh punya iman untuk sembuh dari sakit.
Saya nggak bilang bahwa kita semua nggak bisa punya iman untuk Tuhan memberkati hidup kita. Tapi saudara, jangan berhenti hanya bilang kemuliaan Tuhan itu hanya kalau saya kaya. Kemuliaan Tuhan itu hanya kalau saya tidak sakit. Kemuliaan Tuhan itu hanya kalau saya tidak menderita. Enggak seperti itu. Pada waktu kita semua masih punya prinsip seperti itu, kita tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang betul-betul bergairah dari dalam diri kita. Kita hanya berusaha membangun sesuatu yang hebat di luar, saudara. Dan akhirnya yang muncul kelelahan demi kelelahan. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang menjadi apa adanya. Semua kesaksian seperti sengaja dibuat hanya yang wow saja. Pada waktu kesaksian menyatakan bahwa saya hari ini sedang sakit, tapi Tuhan memberikan kekuatan buat saya untuk saya datang ibadah pagi hari ini. Semua orang nggak tepuk tangan. Loh, apa kesaksiannya? Sakit datang ibadah kok? Ya haruslah. Padahal sakitnya sudah sakit kanker. Yang banyak orang harus istirahat di rumah, tapi dia pengen sekali datang ibadah, datang ke rumah Tuhan. Ada orang yang bersaksi, saya hari ini bisa datang ke rumah Tuhan walaupun saya nggak punya uang sepeser pun, saya jalan kaki dari rumah saya ke sini. Karena kekuatan dari Tuhan sehingga kaki saya bisa berjalan sampai ke rumah Tuhan. Semua orang tidak bertepuk tangan, oh ini gak keren kesaksiannya. Dan orang menanti-nanti kesaksiannya, saya gak punya uang tapi tengah jalan ada orang yang ngasih uang sama saya dan kemudian saya bisa pergi ibadah. Dan semua orang baru bertepuk tangan. Saya pikir itu satu hal yang bisa terjadi betul. Tapi apakah sudah tahu bahwa kalau kita hidup di dalam pengertian yang seperti itu, kita akan menjadi seorang Kristen yang rapuh, saudara. Kristenan yang rapuh. Karena apa? Kita membangun kemegahan di luar, bukan dari dalam. Saudara, ini poin yang pertama yang saya sampaikan. Poin yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi bejana tanah liat, seperti yang Paulus katakan. Apa artinya? Bejana tanah liat itu bicara tentang replaceable, dapat diganti, dapat ditukar dengan yang lain. Saudara, apa sudah tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja? Enggak akan selamanya saya ada di depan mimbar ini, saya tahu. Dan saya nggak mau selamanya saya ada di sini. Ya. Karena ada orang-orang di antara saudara di sini yang akan berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan menggantikan saya, menggantikan Pastor Diki, menggantikan Pak Yosef. Kenapa? Karena ini yang kita percaya. Kita semua itu bejana tanah liat. Saya mau memberikan satu gambar yang bejana itu. Mungkin, nah, saya bisa lihat ini bejana tanah liat isinya emas. Ya, koin-koin emas, saudara. Nah, saudara perhatikan mana yang lebih berharga? Bejananya atau isinya? Isinya, betul. Kalau bejana ini saya simpan di rumah dengan begitu banyak koin emas di dalamnya, dan ada seorang yang mau mengambil bejana ini. Kira-kira yang akan diambil yang mana dulu? Bejananya atau isinya? Isinya, betul. Bahkan mungkin kalau perlu isinya diambil, bejananya ditinggal. Bikin berat aja gue mau ngambil barangnya Pak Ian kok ya mau mencuri misalnya gitu ya. Ini bejananya kok berat sekali. Yang penting isinya aja gue ambil di plastik resek. Bejananya ditinggal karena gak ada nilainya. Nah, apa saya mengerti apa artinya bejana tanah liat ini? Paulus bilang bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diriku sendiri. Artinya apa? Artinya gak ada masalah siapapun yang dipakai Tuhan. Tidak ada masalah siapapun yang Tuhan angkat. Tidak ada masalah siapapun yang Tuhan mau pakai hari ini. Tidak ada bicara bahwa saya dan tetap saya dan akan saya untuk selama-lamanya. Tidak ada. Karena di dalam rumah Tuhan kita semua adalah bejana tanah liat. Dan kita semua adalah replaceable. Biarlah Tuhan mencari isi dari saudara dan saya. Bukan mencari sayanya. Bukan mencari performance kitanya. Tapi isi. Ini yang saya mau dorong dari kita semua yang melayani di dalam JB3. Saudara bisa punya semua skill bermain musik. Dan itu baik sekali untuk pemain musik. Saudara bisa punya skill untuk menyanyi dan bagus sekali. Tapi pertanyaannya apakah itu tertuju hanya untuk saudara?
dan saudara sedang membangun bejana emas buat hidup saudara, atau saudara sedang membawa semua skill saudara itu untuk membawa orang kepada Tuhan. Poinnya adalah, mungkin kita semua bisa bilang, oh ya saya melayani dan semua untuk Tuhan. Tapi testingnya adalah saat saudara diganti. Saat saudara di-replace dengan yang lain. Koyan mulai minggu depan, bisa Pastor Diki bilang, mulai minggu depan Koyan gak bisa khotbah lagi ya. Diganti nih sama yang muda-muda. Sampai kapan Pastor Diki? Pastor Diki orang yang gak enakan ya. Contoh, ini belum dia bicara begitu. Tapi saya percaya satu waktu nanti mungkin dia akan bicara begini. Saya berharap pada waktunya tiba saya siap. Sampai kapan Pastor Diki? Ya nanti lihat ya kok ya, saya usahain kalau bisa bulan depan kok yang bisa mulai lagi. Tapi kita coba lihat, saya tunggu bulan depan. Ya, dan saya duduk di kebaktian ibadah minggu, saya lihat anak muda yang khotbah, gak keren. Kurang menggigit. Gitu. Ya, kurang lucu. Kurang menggetarkan. Mestinya saya yang di depan. Betul nggak? Itu ada dalam pikiran saya kadang-kadang. Dan apa sudah tahu bahwa itu bukan seharusnya ada dalam rumah Tuhan. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Kita semua itu replaceable. Ya, biar isinya yang diambil, biar isi yang dicari. Pada waktu orang melihat saudara Johan memuji Tuhan, dan saudara Oni memuji Tuhan, melihat semua tim musik bermain musik. Wow, keren banget main musiknya. Wow, luar biasa. Ini pasti ada sesuatu yang dia punya nih dalam dirinya nih. Sampai beda main musiknya. Bukan hanya sekedar skill yang kosong. Tapi ada sesuatu di dalamnya gitu. Dan orang mau mencari itu. Dan saudara, orang biarlah menemukan sampai ke dalam diri saudara. Dan dia akan menemukan emas itu. Yaitu Yesus. Ya, jangan pernah berhenti sampai di kita. Lihat Yesus lah. Lihat Yesus yang menjadi yang paling utama, yang paling besar yang kita bawa untuk orang melihat. Ya, saya pikir satu kesaksian dalam diri saya sering kali kesal karena saya ada orang yang gampang saya sakit. Dari kecil, saya 3 bersaudara, ada kakak saya, ada adik saya. Dan mama saya paling tahu bahwa saya itu dari kecil itu paling sering sakit. Memang lahir itu dengan kondisi lemah secara fisik lah. Gampang sakit. Saya terus terang seringkali malu dan banyak sekali saya merasa kecewa ya dan keadaan saya yang gampang sakit, perut gampang sakit, kemudian kepala gampang pusing dan gampang banyak hal yang lain. Saat adik saya, Pak Andi itu makan terlambat sampai sore nggak makan, dia tetap segar bugar. Saya terlambat 2 jam, 3 jam langsung sakit mulai perut terasa, kepala pusing dan lain sebagainya. Dengan segala macam komplikasinya. Saya kadang sering kesal berpikir seperti itu. Tapi saya tahu persis bahwa inilah yang mungkin membuat saya menyadari bahwa saya itu memang cuma bejana tanah liat. Ada satu sakit yang saya alami yang saya pernah ceritakan anak muda yang seperti luka yang sepertinya ini Tuhan biarkan akan ada dalam diri saya. Saya pernah sharing juga dengan istri saya sama anak-anak saya. Tahun lalu saya mengalami sakit mental, ya, kegelisahan, anxiety, dan cukup parah sebetulnya. Saya nggak pernah menyangka bahwa akan ada momen dalam hidup saya mengalami masa-masa seperti itu. Kalau saya mau erase, saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong erase lah itu dari hidup saya. Supaya jangan ada spot yang nggak enak gitu. Jangan ada sesuatu yang membuat cacat sepertinya gitu. Gak apa-apa lah saya sakit sakit yang lain, tapi sakit mental tolong jangan gitu. Tapi ternyata itu tetap ada. Dan saudara, saya tahu persis bahwa mungkin itu akan selalu ada dalam diri saya satu pengalaman seperti itu. Ya. Untuk apa? Untuk saya menyadari bahwa saya bejana tanah liat. Dan saya tahu bahwa saya itu gak hebat-hebat banget kok. Saya itu biasa aja. Sedikit aja kena tekanan, sedikit aja kena masalah, saya bisa goyang. Saya bisa khotbah depan saudara hari ini dengan hebat. Dan seakan-akan semua orang mungkin bisa kagum. Tapi apa saudara tahu bahwa saya itu pernah sakit gelisah. Saya itu pernah hampir depresi.
dan pernah berpikir untuk bunuh diri berulang kali. Dan itu tahun lalu. Itu betul, saudara. Ya. Itu suatu pengalaman yang memalukan, tapi akhirnya saya berpikir bahwa itu sesuatu yang baik buat saya. Supaya apa? Supaya saya menyadari bahwa siapa saya. Ya, dan bagaimana saya seharusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul, ya. Oke. Kemudian poin yang berikutnya, berjalan tanpa lihat. Selain tadi yang pertama, berjalan tanpa lihat itu menerima bahwa dirinya itu tidak sempurna, penuh kelemahan tanpa Tuhan. Kedua, berjalan tanpa lihat itu adalah replaceable, ya, bisa diganti. Oke kok, siapapun bisa menggantikan saya. Yang penting orang bisa menemukan Tuhan, menemukan Yesus. Yang ketiga, berjalan tanpa lihat itu karena namanya bejana itu harus terisi. Betul enggak? Ya. Bejana itu harus terisi. Namanya bejana, enggak boleh kosong. Bejana itu tempat untuk mengisi sesuatu. Dan pertanyaannya hari ini, terisi oleh apa? Kenapa makanya kita sebagai manusia enggak pernah sepertinya bisa selalu puas. Kita selalu perlu sesuatu yang mengisi kita. Karena memang kita itu bejana. Nah, pertanyaan hari ini kita terisi oleh apa? Hal apa yang paling banyak mengisi bejana diri kita? Itu yang paling penting. Nah, saya mau kita memutar video yang saya buat, satu eksperimen kecil, sederhana. Sambil diputar saya akan, nah ini anggap ini satu bejana yang terisi oleh apa? Saya lihat terisi oleh kesakit hati, kekecewaan, oleh kemarahan, oleh penolakan, oleh kompetisi, persaingan dengan dunia, nggak mau kalah, oleh rasa nggak aman, gelisah. Itu penuh dalam diri kita. Ya. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Tuhan bilang, minumlah air dariku, akulah air hidup. Dan Tuhan mau kita terisi oleh dirinya. Terus sampai terus meluap keluar. Dan itu bukan hanya saudara terisi oleh Tuhan, tapi semua hal yang melukai saudara, yang menggerus, yang mengkorap hati saudara, itu akan terkuras habis, tercuci habis, dibersihkan terus menerus. Saudara, itulah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara dan saya. Itu kenapa firman Tuhan bilang jangan jauhi pertemuan ibadah. Seperti dibiasa oleh orang yang tidak percaya. Karena di dalam pertemuan ibadah itu ada firman Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada air yang mengalir dari surga memenuhi kita, menyucikan kita, membersihkan kita, menguras kita lagi. Ada banyak waktu di mana dari Senin sampai Sabtu, jujur. Gak banyak waktu saat teduh itu berkualitas. Kita banyak kali pada waktu kita menutup mata datang pada Tuhan, lalu pikiran kita lari ke sana, lalu cepat-cepat mau selesai. Tapi kalau saja dari Sabtu sampai Senin sampai Sabtu kita tidak bisa mendapatkan satu pertemuan yang berkualitas dengan Tuhan, kenapa kita nggak ambil paling nggak 1 minggu, 1 kali kita bisa duduk di sini dan kita bisa membiarkan air itu mengalir, ya, menguras semua hal, ya, yang menyakiti kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, terus menerus mengalir saudara. Ya. Firman Tuhan katakan di Wahyu 21 ayat 6, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Di Wahyu 22 ayat 1, kemudian menyatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Saudara, saya percaya sekali bahwa dalam hadirat Tuhan itu ada air yang membersihkan. Kenapa Tuhan Yesus bilang, akulah air hidup. Kalau kau minum daripada aku, kamu jangan pernah haus lagi. Ya, di Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dikatakan, memang ini firman-Nya ditekankan mengenai hubungan suami dan istri, tapi saya mau tekankan di bagian terakhir dari ayat ini, dari bagian ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Memandikannya, menyucikannya dengan air
dan firman. Apa saudara tahu pada waktu saudara mendengar firman Tuhan? Hari ini seperti tadi saudara sedang dicuci, dibersihkan. Saudara mungkin gak menyadari, sepertinya hanya saudara mendengar. Saudara tadi hanya saudara bernyanyi dan menyembah Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa ada air yang menyucikan saudara lagi. Membersihkan saudara lagi. Ya. Poinnya adalah berapa banyak kita membiarkan Tuhan itu terus mengisi kita. Ya, berapa banyak. Kadang-kadang kalau tadi kita lihat video tadi, pada waktu Tuhan sedang mengisi kita, kita bilang stop Tuhan, stop. Kita tutupi bejana itu. Dan dengan apa? Dengan mengeraskan hati kita. Dengan bilang bahwa cukup, saya udah gak mau lagi. Apakah karena saya kecewa, atau saya sedang marah dengan Tuhan, ataukah saya sedang mengalami hal yang buruk dalam hidup saya. Ya. Dan firman Tuhan katakan, ya, bahwa tapi apabila pernah dikatakan di Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Satu hal yang menghalangi Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus bisa bekerja ibu saudara dan saya. Tapi yang membuat seringkali pekerjaan Tuhan itu menjadi sepertinya tidak full. Itu adalah pada waktu kita mengeraskan hati kita. Seperti geram. Ya, geram itu gertak gigi. Ya, kesal. Mencengkeram. Sepertinya saya nggak mau. Tapi saya percaya sekali selama saudara dan saya ya, terus mau untuk datang dan menempel kepada pokok anggur itu, saya percaya saudara dan saya itu bisa terus akan dipulihkan, akan terus bisa diisi, akan terus bisa dimurnikan oleh hadirat Tuhan. Ya. Jangan pernah merasa cepat puas dengan hadirat Tuhan. Jangan pernah cepat puas dengan merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah cepat puas dengan, oh ya saya cukuplah hari ini menyembah Tuhan, cukup nanti puasa beberapa hari lagi dan kemudian mulai menyembah Tuhan lagi. Saudara, ada satu hamba Tuhan yang mengatakan kalau seorang sudah terlalu sering puasa, dia lapar, nggak akan terasa lapar lagi. Ya. Ini yang mengerikannya sebetulnya. Saat kita sudah terlalu sering puasa apa? Tidak lagi minum hadirat Tuhan, tidak lagi makan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang kenyangnya kenyang semu. Rasanya sudah nggak lapar lagi. Tapi sebetulnya kita sudah keroncongan, ya, sudah habis-habisan di dalam, sudah kekurangan gizi, kekurangan segala hal yang baik. Oke. Nah, poin yang terakhir yang saya mau sampaikan, satu hal yang penting buat kita semua di sini selain kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan untuk kita bisa terisi dan kita kemudian bisa dipulihkan adalah kita tinggal di dalam persekutuan dengan teman-teman seiman kita. Firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Kristus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara tahu bahwa penyucian, pembersihan itu bukan hanya saat saudara datang sendiri dalam hadirat Tuhan. Saat saudara merenungkan firman Tuhan sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, darah Tuhan itu menyucikan kita bahkan saat kita bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain. Persekutuan seperti apa? Persekutuan di dalam terang. Karena kita adalah anak-anak terang. Banyak orang Kristen yang mungkin berpikir begini, tapi saya kalau bersekutu dengan teman-teman di dalam Tuhan, bukan malah tambah baik keadaannya, malah tambah buruk karena saya kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Poinnya bukan persekutuannya yang salah. Tetapi persekutuan seperti apanya ini yang penting. Banyak kali kita bertemu dengan teman-teman satu iman hanya ngobrol kanan kiri, tidak ada isinya. Hanya main bareng, mungkin hanya pelayanan bersama. Gak ada yang salah dengan itu semua. Tapi firman Tuhan katakan di Yohanes ini adalah apa? Persekutuan di dalam terang. Apa artinya? Di situ ada satu persekutuan yang lebih dalam dari hanya sekedar main bersama. Setelah main bersama ngapain? Bisa ngobrol berdua, mulai menceritakan inilah hal yang sedang menjadi pergumulan hidup saya. Ini yang menjadi tantangan diri saya sedang mengalami masalah ini dalam diri saya. Itulah namanya persekutuan di dalam terang. Bahwa semua yang tersembunyi dalam diri kita, kita bisa bawa kepada teman seiman kita. Dan mulai kita bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Dan disitulah darah Kristus menyucikan
kita kembali. Kenapa persekutuan di dalam rumah Tuhan tidak berefek apa-apa? Kenapa persekutuan di antara anak-anak Tuhan seringkali tidak menghasilkan perubahan hidup apa-apa? Bahkan malah saling menyakiti satu sama yang lain karena menyimpan dosa, menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Kenapa? Karena persekutuan tidak dalam terang. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu adalah anak-anak terang, maka kamu akan akan memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, artinya persekutuan di dalam terang. Ini yang saya mau dorong kita semua di sini. Pastor Diki dan kita semua pemimpin sedang mendorong kita semua untuk memulai home cell. Inilah poinnya, ini bukan hanya sekedar satu pertemuan, hanya sekedar menikmati waktu bersama, melakukan hobi bersama. Tapi di sini ada persekutuan terang. Kita perlu saudara-saudara seiman kita yang lain yang bisa tahu ini loh pergumulan Ko Ian. Ko Ian sekarang lagi ngalamin ini, hari-hari ini dengan hidupnya. Atau oh ini yang terjadi dengan hubungan Ko Ian dengan si Olive sekarang. Ada orang lain yang tahu. Itu yang membuat darah Kristus itu menyucikan saya. Darah Kristus itu menyucikan kita. Ya. Saudara, ini penting. Kenapa kita selalu bilang perlu ada saling keterbukaan. Perlu ada saling bisa sahabat-sahabat rohani satu sama yang lain. Kenapa? Itu karena di dalam rumah Tuhan seharusnya persekutuannya ada persekutuan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Daripada saudara posting di profile atau di PP, mendung hari ini. Padahal saya lihat di jendela terang ya, tapi kok mendung tulisannya. Sama-sama di Bandung. Oh, hatinya sedang mendung. Pertanyaannya, kalau kita bisa sharingkan itu ke publik, orang yang gak pernah kita tahu keadaan hati kita, kenapa kita gak bisa cerita kepada satu orang di dalam Tuhan? Saudara seiman kita bahwa saya sedang mendung loh hatinya. Coba saudara renungkan ini. Apa poinnya? Apa kegunaannya? Saya nggak bilang bahwa memposting semua yang ada dalam diri kita yang tersembunyi itu di PP itu sesuatu yang sepenuhnya salah. Mungkin itu satu bukti eksistensi lah, saya mengerti lah, nggak apa-apa ya. Tapi apa gunanya? Apa hasil akhirnya dari hanya sekedar posting seperti itu? Apakah mendungnya menjadi hilang? Dan orang tahu, oh kok Ian mendung sekali hari ini. Kemudian besoknya gelap sekali hari ini. Ya. Oh kok Ian sedang sedih nih. Lalu kemudian, lalu apa? Lalu kemana? Apakah ada pemulihan di sana? Firman Tuhan katakan jika kita adalah anak-anak terang, kita akan beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Kristus menyucikan kita. Amin. Yuk belajar. Bukan hanya publicly, ya, terutama untuk generasi ini, publicly menyampaikan rasa hati kita seperti apa, tapi mulai untuk bisa, ya saya mau ketemu sama kamu. Kamu lihat nggak di PP saya apa tuh atasnya? Oh dibuka, mendung sekali. Iya saya mendung, lagi mendung hati saya. Oh ya mendung kenapa bro? Nah mulai cerita, ya, iya saya tuh gini. Itulah satu hal yang baik, itu namanya persekutuan di dalam terang. Dan itulah yang akan memulihkan saudara dan saya. Akhirnya kembali saya tutup kesimpulan, semua ini bicara tentang bejana tanah liat. Tanpa kita menyadari bahwa kita adalah bejana tanah liat, kita akan menjadi seorang yang terus-menerus membangun image, membangun performance kita sendiri, menjaga jaga image kita. Sampai akhirnya kita hancur dari dalam, gak ada orang yang tahu. Hidup kita tidak pernah bisa ditolong oleh orang. Ya. Betul. Dan saya mau kita semua mengerti prinsip ini bahwa bejana tanah liat itu adalah satu kerinduan yang Tuhan mau dalam hati kita semua. Satu hati yang lembut. Saat Petrus, akan tutup dengan satu kisah, Petrus akhirnya menyadari bahwa ini bukan tentang dirinya, ini tentang Tuhan sepenuhnya. Saya punya konsep salib itu buruk, saya punya konsep harusnya Tuhan saya itu tidak disalib, itu semua salah. Saya punya pemikiran bahwa saya itu kuat, saya itu hebat, semua itu salah. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa saya itu hanya bejana tanah liat. Bahkan saat Tuhan Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku, agape aku? Kalau Petrus yang belum menyangkal Tuhan, mungkin dia akan bilang, saya agape kamu Tuhan. Betul. Tapi setelah dia menyadari bahwa saya itu hanya bejana tanah liat, dia nggak berani bilang bahwa saya agape engkau Tuhan.
Saya hanya filio Engkau Tuhan. Saya tahu bahwa saya itu bahkan untuk mati untuk Engkau pun saya nggak berani gitu. Tapi Tuhan tetap bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan nggak bilang, you are disqualified Petrus karena engkau nggak agape aku. Tidak. Walaupun Petrus bilang berulang kali, aku hanya filio engkau Tuhan, aku hanya mengasihi engkau itu sebagai teman. Dan Tuhan tanya, apakah engkau agape aku Petrus, apakah engkau itu mau mati buat aku, kasar karena mencintai aku. Dan Petrus bilang, enggak Tuhan, saya enggak bisa. Tapi Tuhan tetap bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dia enggak bilang, oh Petrus karena kamu enggak agape, kamu udah enggak bisa jadi gembala buat domba-dombaku lagi. Tidak, Tuhan tetap pakai Petrus. Karena Tuhan mencari bejana tanah liat, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang menyadari sepenuhnya bahwa, ya saya bisa hancur, saya bisa sakit, saya enggak sempurna. Saya bisa punya masa lalu yang memalukan dalam diri saya. Tapi saya tahu bahwa gak ada alasan untuk saya jauh dari Tuhan. Kenapa saya malu? Kenapa saya malu untuk kembali kepada Tuhan? Kenapa saya malu untuk datang kembali ke gereja? Kenapa? Bukankah kita semua bejana tanah liat? Bukankah yang khotbah di depan juga bejana tanah liat? Bukankah itu kok Ian yang ngomong yang keras-keras juga pernah depresi dan pernah yang saya tidak pernah mau bunuh diri? Bukankah kita semua ada orang-orang yang sama sebetulnya? Kita semua ada rumah sakit. Saya selalu bilang bahwa gereja itu rumah sakit, betul. Karena kita semua itu ada orang-orang sakit yang sedang mencari kesembuhan dari Kristus. Saudara, jangan pernah tertipu menyatakan bahwa saya harus beresin diri saya sendiri dulu sebelum saya datang kepada Tuhan. Karena yang bisa membereskan saudara itu bukan saudara sendiri, tapi Tuhan. Gak bisa, dan tepatnya di mana? Di rumah Tuhan. Di sini. Jangan pernah pikir bahwa saudara harus datang sebagai bejana emas di rumah Tuhan. Datanglah sebagai bejana tanah liat. Ya, karena disinilah tempat di mana Tuhan mencintai bejana tanah liat. Amin. Amin. Oke, kita mau tutup, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hanya saat Engkau Tuhan mengisi kami, itulah yang membuat kami Tuhan menjadi tidak pernah sama lagi Tuhan. Tuhan, biarlah setiap dari kami semua di sini mendengar firman-Mu, menyadari sepenuhnya Tuhan, bahwa rumah-Mu bukan tempat orang berlomba untuk menjadi yang paling sempurna Tuhan. Betul, kami mau melakukan yang terbaik, kami mau memperbaiki diri kami Tuhan untuk menjadi lebih baik. Tapi kami tahu bahwa kami tidak akan pernah menjadi sempurna. Kami bisa gagal, kami bisa jatuh, kami bisa melakukan hal yang memalukan, kami bisa melakukan hal yang bahkan menjijikkan dan juga menjengkelkan Tuhan, membuat kami marah dan ingin itu tidak ada dalam hidup kami. Tapi kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau bisa pakai spot itu Tuhan. Engkau bisa pakai titik dot yang memalukan itu Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berikan pada kami Tuhan hati bejana tanah liat. Yang menyadari sepenuhnya bahwa ini semua bukan tentang kami. Ini semua tentang Engkau Tuhan. Sehingga pada waktu kami bersaksi, pada waktu kami menyampaikan tentang hidup kami, orang bisa melihat bahwa kami itu bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang membuat kami bisa seperti hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang bisa membuat kami sanggup seperti hari ini. Engkaulah Tuhan sumber segala kemuliaan. Engkaulah Tuhan yang layak menerima segala hormat dan pujian. Engkaulah Tuhan yang sungguh bisa ditinggikan Tuhan di atas semuanya Tuhan. Kami tahu semuanya akan berlalu, bahkan hidup kami akan berlalu. Bahkan semua pelayanan kami akan berlalu. Bahkan semua ada musimnya. Tapi kami tahu Tuhan, kemuliaan-Mu akan tetap selama-lamanya. Dan Engkau akan bisa pakai Tuhan semua orang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami berdoa, berikan pada kami hati yang rela. Berikan pada kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh lembut. Bagaimanapun keadaan kami bisa tetap kembali datang kepada Engkau. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau dan menemui Tuhan. Saudara, Petrus datang kembali kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia tidak sempurna dan dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Thank you Lord Jesus. Bagi saudara di sini yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup saudara,
saudara sedang mengalami satu hal yang mungkin mengecewakan, yang tidak saudara ingin alami dalam hidup saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Berikan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai itu untuk kemuliaan-Nya. Taruhlah pengharapan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.